Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Anja Ismatul Huda, dan Melisa akan mencoba mempresentasikan mengenai materi kesetimbangan kimia pada mata kuliah kimia fisika. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama kesetimbangan homogen versus heterogen, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dan aplikasi. Kemudian terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Umar Kalmar Nizar SSI MSI PhD dan Bapak Ananda Putra SSI MSI PhD yang telah melakukan bimbingan kepada kami selama proses perkuliahan berlangsung. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung masuk ke dalam presentasi materi kami. Yang pertama adalah materi mengenai kesetimbangan homogen versus kesetimbangan heterogen. Materi ini akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Jadi pengertian dari kesetimbangan homogen adalah suatu reaksi kesetimbangan yang semua spesies bereaksinya, baik itu reaktan dan produk, berada pada fasa yang sama. Kemudian ciri-ciri dari kesetimbangan homogen yang pertama adalah reaktan dan produknya berada pada fasa yang sama, dan ciri yang kedua merupakan pada umumnya fasa zat yang terjadi pada kesetimbangan homogen adalah fasa gas dan fasa larutan, lebih tepatnya aqueous. Kemudian di sini ada contoh dari reaksi. Pada slide dapat terlihat bahwa di sini ada 2 buah contoh reaksi. Yang pertama adalah reaksi untuk fasa gas dan yang kedua adalah reaksi pada fasa larutan, di mana pada reaksi sama-sama kita lihat spesies-spesies yang ada pada reaksi, baik itu produk maupun reaktan. Kalau pada reaksi pertama itu adalah fasa gas, sementara pada reaksi kedua semua fasanya adalah fasa larutan. Kemudian dalam suatu kesetimbangan homogen juga ditentukan nilai konstanta kesetimbangan. Jadi ada 2 nilai konstanta kesetimbangan. Yang pertama itu adalah Kc. Kc di sini merupakan konstanta kesetimbangan yang menyatakan konsentrasi spesies yang bereaksi dinyatakan dalam mol per liter. Sementara Kp adalah konsentrasi spesies yang bereaksi dinyatakan dalam tekanan parsial. Kemudian di sini dicontohkan bahwa ada suatu reaksi sederhana A dengan koefisien A kecil menghasilkan B dengan koefisien B kecil, maka konstanta kesetimbangan Kc-nya dapat ditentukan di sini adalah konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien per konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien A kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa cara menentukan Kc atau konsentrasi kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan adalah hasil kali dari konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien. Hal itu juga merupakan pengertian dari Kp, karena di sini Kp dapat kita lihat rumusnya adalah tekanan parsial B dipangkatkan dengan koefisien B itu sendiri dibagi dengan tekanan parsial A dipangkatkan dengan koefisien A itu sendiri. Kemudian ada lagi satu rumus yaitu hubungan Kc dan Kp. Jadi Kp sama dengan Kc dikali dengan 0,0821 liter atm per Kelvin kali dengan mol dipangkatkan dengan delta N. Jadi suhunya di sini adalah suhu mutlak. Misalkan pada soal itu yang diketahui adalah suhu pada satuan derajat Celcius, maka harus dijadikan dulu suhu mutlak dengan menambahkan 273 Kelvin. Kemudian nilai delta N ini adalah sigma koefisien gas pada produk dikurangkan dengan sigma koefisien gas pada reaktan. Kemudian di sini saya contohkan untuk menentukan konstanta kesetimbangan pada kesetimbangan homogen terjadi pada penguraian N2O4. Adapun fasanya adalah fasa gas. Dapat terlihat pada slide bahwa reaksi yang terjadi adalah N2O4
menghasilkan 2 NO2 dalam fasa gas. Jadi kita bisa menentukan Kc-nya sama dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Seperti itu. Kemudian Kp sama dengan tekanan parsial NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan tekanan parsial N2O4 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Kemudian masuk lagi kepada bagian kesetimbangan heterogen. Pengertian dari kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan yang semua spesies bereaksinya, baik itu reaktan maupun produk, berada pada fasa yang berbeda. Bisa saja terdapat 2 atau lebih fasa yang berbeda. Kemudian ciri-cirinya di sini ada 2. Yang pertama, reaktan dan produknya berada pada fasa yang berbeda, dan fasa yang berbeda itu terdapat 3 sistem di sini. Yang pertama sistem padat gas, sistem padat larutan, dan sistem larutan padat gas. Dan saya contohkan pada reaksinya, ada di sini 3 contoh reaksi, dapat dilihat pada slide, mana saja sistem padat gas, sistem padat larutan, sistem larutan padat gas. Semuanya dapat dilihat pada spesies-spesies yang ada pada reaksi tersebut. Kemudian untuk konstanta kesetimbangan. Di sini saya contohkan sistem padat gas pada pemanasan CaCO3 dalam wadah tertutup. Reaksi yang terjadi adalah CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Di sini kita dapat menentukan Kc sama dengan konsentrasi dari CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 1. Kemudian Kp sama dengan tekanan parsial dari CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya adalah 1. Maka di sini Kc, kenapa hanya CO2 yaitu spesies gas saja yang dijadikan sebagai penentu konstanta kesetimbangan? Karena pada kesetimbangan heterogen yang menentukan atau fasa yang menentukan atau yang mempengaruhi kesetimbangan heterogen itu hanya fasa gas dan fasa aqueous seperti itu. Sementara fasa padat dan cairan murni atau larutan murni itu tidak dapat mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan karena nilainya itu adalah konstan atau tetap atau tidak berubah, sehingga itu tidak mempengaruhi. Maka spesies padat dan larutan murni itu bisa kita hilangkan dalam menentukan konstanta kesetimbangan heterogen. Kemudian untuk Kp, di sini yang menjadi patokan juga fasa gas. Sementara fasa selain gas, baik itu aqueous, padat dan larutan murni juga tidak mempengaruhi nilai kesetimbangan heterogennya. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Meliza. Kepada Meliza, dipersilakan. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu mempresentasikan suatu kesetaraan antara reaksi maju dan reaksi balik, dan di beberapa kondisi pergeseran kesetimbangan itu bisa bergeser sehingga produk yang diinginkan bisa terbentuk lebih banyak atau berkurang, dan ini diprediksi dengan menggunakan azas Le Chatelier, di mana dia merupakan kimiawan Prancis. Dia menyatakan bahwa suatu sistem dalam keadaan kesetimbangan yang mengalami suatu gangguan akan bereaksi sedemikian rupa sehingga cenderung untuk melawan pengaruh tersebut. Adapun gangguan di sini adalah perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Adapun
Faktor yang pertama yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi. Konsentrasi yaitu perbandingan antara zat yang terlarut dengan pelarut atau dengan larutan. Bila ke dalam suatu kesetimbangan konsentrasi salah satu komponennya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan konsentrasi tersebut, dan apabila salah satu komponennya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangannya. Pengaruh perubahan konsentrasi pada posisi kesetimbangan melalui percobaan di sini ada Fe 3+ atau besi 3 tiosianat yang terionisasi menjadi Fe3+, kita tambahkan ke dalam larutan SCN- yang merupakan ionisasi dari kalium tiosianat menjadi FeSCN2+, berwarna merah jingga, di mana di sini terjadi proses kesetimbangan, di mana larutan Fe sendiri berwarna kuning, kemudian larutan SCN tidak berwarna. Nah, di sini dapat kita lihat larutan FeSCN2+ itu berwarna merah jingga. Nah, yang larutan yang B itu kita tambahkan sedikit kalium tiosianat SCN- sehingga larutan akan berwarna merah pekat. Dengan penambahan SCN- maka akan menyebabkan kesetimbangan menjadi terganggu, sehingga SCN- itu akan bereaksi dengan Fe3+ itu membentuk FeSCN2+ kembali, sehingga terjadi pergeseran kesetimbangan dari arah reaktan ke arah produk. Untuk gelas kimia yang ketiga atau yang C itu ditambahkan Fe3+, sehingga nanti Fe atau sistem akan terganggu, yang menyebabkan Fe akan bereaksi dengan SCN- membentuk FeSCN2+, sehingga terjadi pergeseran kesetimbangan dari arah reaktan ke arah produk ke FeSCN2+, yang ditandai dengan perubahan warna merah pekat pada gelas kimia yang C. Tabung D itu ditambahkan H2PO4 yang akan mengikat Fe3+, di mana nanti FeSCN2+ akan terurai menjadi Fe3+ ditambah dengan SCN-, sehingga terjadi pergeseran arah kesetimbangan dari arah produk ke arah reaktan yang ditandai dengan warna kuning yang lebih pudar daripada gambar tabung reaksi yang A. Dari percobaan ini kita bisa tahu bahwa apabila konsentrasi ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang ditambah, dan sebaliknya apabila konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah konsentrasi yang dikurangi. Dan faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan selanjutnya adalah pengaruh suhu. Peningkatan suhu peningkatan suhu pada campuran kesetimbangan akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi endotermik, dan penurunan suhu akan mengakibatkan pergeseran ke arah eksotermik. Kita tahu endotermik itu merupakan menyerap kalor, sedangkan eksotermik itu dia melepaskan kalor. Adapun aplikasi dari prinsip Leketeller ini bisa kita lihat pada persamaan reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 dalam keadaan setimbang menjadi DSO3 dengan nilai delta H minus 197,8 kJ. Delta H minus itu menunjukkan merupakan reaksi eksotermik. Maka untuk menghasilkan produk yang optimal yaitu SO3,
maka harus dilakukan dalam keadaan suhu diturunkan, sehingga mengakibatkan pergeseran kesetimbangan akan ke arah reaksi eksotermik atau dari reaktan ke produk ke arah kanan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan yaitu perubahan tekanan dan volume. Perubahan tekanan akan berpengaruh pada konsentrasi gas-gas pada kesetimbangan. Pada sistem reaksi setimbang yang melibatkan gas, dia akan menggeser letak kesetimbangan. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tekanan terhadap sistem kesetimbangan gas dapat diingat kembali dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana tekanan bisa kita dapatkan dari N per V R dikali dengan T. Nah, di persamaan ini dapat kita ketahui perubahan tekanan akan berakibat sebaliknya dengan perubahan volume. Artinya, bila tekanan diperbesar, maka akan sama pengaruhnya dengan bila volume diperkecil dan sebaliknya. Nah, ketika tekanan diperbesar, maka volume campuran kesetimbangan akan berkurang dan perubahan arah pergeseran akan terjadi ke koefisien yang lebih kecil. Dan begitu pula sebaliknya, ketika tekanan diperkecil, maka volume otomatis akan diperbesar, maka perubahan arah pergeseran akan terjadi ke koefisien yang lebih besar. Pengaruh tekanan dan volume pada kesetimbangan dalam persamaan reaksi N2 dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas menjadi 2NH3 dalam bentuk gas dalam posisi atau keadaan kesetimbangan. Di sini terdapat silinder yang memiliki piston yang pas dengan silindersnya. Pada gambar A bisa kita lihat campuran gas N2H2 dan NH3 itu dalam keadaan kesetimbangan, di mana QC-nya akan sama dengan Kp. Gambar B itu terjadi tekanan diperbesar, maka otomatis volume akan diperkecil sehingga terjadi gangguan kesetimbangan yang menyebabkan Kc-nya akan lebih kecil dari Kp. Gambar A, pada posisi kesetimbangan itu jumlah molekul ada 3 molekul, sedangkan pada gambar C itu molekul NH3-nya setelah diberikan tekanan, molekul NH3-nya itu menjadi 5 molekul. Dari sini bisa kita lihat dengan adanya tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka terjadi pergeseran arah kesetimbangan dari arah reaktan ke arah produk atau ke koefisien yang lebih kecil. Di sini koefisien NH3 itu ada 2, sedangkan di reaktan itu ada 3. Dan ini sesuai dengan asas Le Chatelier. Apabila tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu pengaruh katalis. Katalis itu tidak akan mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak akan menggeser posisi kesetimbangan. Dengan penambahan katalis pada reaksi yang tidak berada pada kesetimbangan akan mempercepat laju reaksi maju dan reaksi balik, sehingga campuran kesetimbangan akan tercapai lebih cepat. Campuran atau kesetimbangan yang sama dapat juga kita peroleh tanpa katalis, tetapi tentu menunggu lebih lama agar mencapai kesetimbangan. Selanjutnya yaitu aplikasi kesetimbangan kimia. Aplikasi kesetimbangan kimia ini itu bisa kita dapatkan di dalam industri, yaitu proses pembuatan asam sulfat yang dikenal juga dengan proses kontak. Asam sulfat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan di laboratorium maupun di dalam industri. Penggunaan utama asam sulfat itu di dalam industri adalah sebagai bahan baku pembuatan pupuk
Di antaranya adalah pupuk superfosfat. Selain itu juga digunakan sebagai garam sulfat, deterjen, zat pewarna, obat-obatan, bahkan juga bom. Nah, metode pembuatan asam sulfat ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu oksida es atau oksida belerang, di mana belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Kemudian tahap yang kedua yaitu oksidasi SO2. Belerang dioksida dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida. Nah, untuk memperoleh keuntungan atau hasil SO3 yang lebih optimal yaitu dengan cara sesuai dengan asas Dikketeller, yaitu memperbesar tekanan. Dengan memperbesar tekanan, maka volume akan diperkecil sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Di sini bisa kita lihat koefisien SO3 itu lebih kecil daripada koefisien reaktannya yang memiliki 3 koefisien, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, sehingga kita bisa mendapatkan SO3 yang lebih optimal. Kemudian yang kedua yaitu dengan menurunkan suhu, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm, yaitu yang nilai delta H-nya minus. Di sini kita bisa lihat nilai delta H-nya adalah minus 190. Dan penambahan katalis vanadium pentaoksida F2O5. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat, belerang trioksida direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam pirosulfat H2S2O7. Nah, asam sulfat akan diperoleh kembali dengan cara mereaksikan asam pirosulfat dan air. Nah, kadar asam sulfat yang dihasilkan adalah sekitar 98%. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi dari kesetimbangan kimia. Di sini dicontohkan aplikasinya adalah dalam bidang industri, yaitu proses pembuatan amonia atau NH3. Jadi proses pembuatan amonia ini dikenal dengan proses Haber-Bosch. Haber-Bosch dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 ditambahkan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Reaksi ini adalah reaksi setimbang, sehingga apabila yang tidak terbentuk NH3 bisa lagi terurai menjadi N2 dan H2. Reaksi yang terjadi ini adalah reaksi eksoteren. Maka kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbesar konsentrasi reaktan. Jadi di sini maksudnya adalah konsentrasi N2 dan H2 itu diperbesar atau dinaikkan sehingga pembentukan dari produknya itu NH3 semakin banyak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperbesar tekanan. Jadi sama-sama kita lihat pada reaksi tadi bahwa koefisien dari reaktan jauh lebih besar daripada koefisien pada produk. Sehingga untuk menghasilkan produk yang banyak, maka perlu tekanan dinaikkan. Dan yang ketiga, menurunkan suhu. Jadi suhu diturunkan berguna untuk membantu terbentuknya produk menjadi lebih banyak ke arah produk. Apabila suhu dinaikkan, amonia yang terbentuk akan kembali terurai menjadi gas N2 dan H2. Tentu hal itu tidak diinginkan dalam produksi amonia di dalam industri, maka perlu untuk menurunkan suhu sehingga reaksi akan berjalan ke arah produk. Dan langkah yang terakhir adalah menambahkan katalis. Ini bukan 2 tapi 4, maaf salah ketik, yaitu menambahkan katalis. Jadi untuk membuat atau memproduksi amoniak dalam skala industri, untuk mempercepat terjadinya laju reaksi, maka perlu ditambahkan suatu katalis sehingga reaksi berlangsung dengan cepat dan proses kesetimbangan sangat mudah dicapai. Untuk itulah diperlukan penambahan dari katalis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, dimohonkan dari teman-teman dan dosen semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.